Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Bombastis di channel YouTube Dusun Kelanceng, channel yang membahas tentang budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mengulas tentang salah satu jenis lebah trigona yang tengah menjadi primadona di antara peternak lebah trigona di Indonesia. Dialah Trigona itama. Jadi, seperti apakah jenis trigona ini? Yuk kita simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Trigona itama merupakan jenis lebah trigona yang memiliki ukuran tubuh cukup besar dan berwarna hitam. Mungkin besar tubuhnya bisa 3-5 kali lebih besar apabila dibandingkan dengan jenis Leviseps. Lebah ini sendiri cukup agresif ketika kita berinteraksi dengannya. Jenis ini banyak ditemui di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa yang banyak terdapat hutan dengan pohon-pohon yang tinggi dan besar. Karena banyak ditemui di batang pohon, entah yang masih hidup maupun mati, maka proses budidayanya menggunakan sistem lock ori yang diberi topping di atasnya. Susunan telur dari Trigona itama ini rapih dan spiral. Saat ini, Trigona itama menjadi salah satu primadona bagi peternak lebah trigona di Indonesia karena hasil madu yang melimpah. Dengan keunggulan fisik yang lebih besar, dia dapat menghasilkan madu 1-2 kg dalam setiap kali panen. Di tempat kami, masa panennya adalah 2-3 bulan. Selain fisik yang besar, daya jelajah dari jenis ini juga lebih jauh, sehingga madu yang didapatkan jauh lebih banyak. Untuk bipolen, Trigona itama dapat menghasilkan sekitar 2 kg dalam waktu 1 tahun bergantung vegetasi yang ada. Proses panen madunya juga lebih mudah, yaitu dengan menggunakan alat sedot seperti ini. Proses panen ini sangat membantu dalam mempercepat masa panen madu itama karena tidak merusak kantung madunya. Oh ya, kantung madu itama ini berwarna coklat kehitaman dan ukurannya besar-besar ya. Di tempat kami, ukuran topping untuk Trigona itama ini adalah 40 cm persegi dengan ketinggian 10 cm. Dalam waktu 3 bulan, jika vegetasi melimpah, maka untuk ukuran topping ini masih cukup untuk menampung madu dan bipolen dari Trigona itama ini. Untuk harga, dari jenis ini memang lebih mahal apabila dibandingkan dengan jenis Leviseps, dengan harga yang bervariasi, baik itu di Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Untuk teman-teman yang ingin budidaya Trigona itama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proses budidaya dapat berjalan dengan sukses. Yang pertama, pastikan kebutuhan resin atau getah, madu, dan bipolen di sekitar lokasi budidaya melimpah. Hal ini karena produksi dari jenis ini memang banyak, sehingga kalau menginginkan hasil yang melimpah, maka vegetasi di sekitar juga harus mencukupi. Kedua, dalam beberapa kasus, jenis ini membutuhkan sedikit adaptasi. Bila lebah ini asli dari Sumatera, kemudian dibudidayakan di Jawa, maka butuh sedikit proses untuk mengenali lingkungan yang berbeda. Yang ketiga, lebah itama ini termasuk lebah yang cukup sensitif terhadap hama seperti semut, maupun keberadaan jenis lebah Leviseps. Bila mereka merasa terganggu, tidak menutup kemungkinan lebah ini akan pergi dari lok aslinya, sehingga kita perlu melakukan perawatan rutin agar lebah itama ini nyaman di rumahnya. Yang terakhir, untuk teman-teman yang ingin memelihara Trigona itama berbarengan dengan jenis Leviseps, maka perlu memperhatikan jarak antar kandangnya. Karena apa?
Karena sering terjadi kasus, Levisep ini menyerang Itama dengan hasil akhir Itamanya kalah. Jika perlu, lokasi budidaya antara Levisep dan Itama ini berpisah atau tidak berdampingan, agar lebah ini tidak merasa terganggu. Oke, itulah tadi ulasan mengenai Trigona Itama dalam episode Dusun Kelanceng hari ini. Mungkin teman-teman banyak yang memelihara Itama, entah itu yang di Sumatera ataupun Sulawesi atau di Jawa bagian Jawa Timur. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman lebih tentang Trigona Itama ini. Bolehlah kita sharing di kolom komentar. Buat teman-teman yang punya pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga episode kali ini membantu dan memberikan sedikit informasi tentang Trigona Itama. Sampai jumpa di episode Dusun Kelanceng selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.